Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Zulia Kurniajaya dengan NIM 20401070. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan harta wajib zakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen siswa. Sebelum membahas mengenai syarat dan ketentuan harta wajib zakat, saya akan menjelaskan pengertian dari zakat mal terlebih dahulu. Zakat mal berasal dari kata bahasa Arab, yaitu mal, yang artinya harta atau kekayaan. Oleh karena itu, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. A. Syarat harta wajib zakat. Zakat tidak diwajibkan atas semua harta yang dimiliki oleh orang Islam. Namun, ia hanya diwajibkan pada harta-harta yang telah memenuhi syarat wajib zakat. Apa saja syaratnya? Syarat-syarat tersebut antara lain: 1. Milik penuh atau milik sempurna. 2. Harta berkembang atau produktif atau potensi berkembang. 3. Harta mencapai nisab. 4. Melebihi kebutuhan pokok. 5. Harta tersebut bebas dari beban hutang. Dan yang terakhir, kepemilikan harta sudah berjalan 1 haul atau 1 tahun. Syarat yang pertama, milik penuh atau milik sempurna. Harta yang dikenai zakat disyaratkan adalah harta tersebut dimiliki oleh seorang muslim dengan kepemilikan penuh. Dalam bahasa lain, kepemilikan orang tersebut terhadap harta merupakan kepemilikan yang sempurna atau al-milk al-tam. Kepemilikan hakiki atas harta adalah milik Allah SWT. Manusia hanya menerima amanah kepemilikan tersebut dari Allah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kepemilikan penuh atau sempurna di sini bukan kepemilikan hakiki, namun yang dimaksud adalah kepemilikan derivatif manusia terhadap harta tersebut. Jika suatu barang tidak memenuhi syarat ini, maka suatu barang tidak wajib dizakati. Contoh dari harta yang dimiliki seseorang namun kepemilikannya tidak sempurna sehingga tidak wajib zakat antara lain: pertama, barang dagangan yang sudah dibeli oleh pedagang namun harta tersebut belum sampai di tangan pedagang tersebut sehingga tidak wajib dizakati. Yang kedua, barang yang hilang dari pemiliknya dan belum ada kepastian akan ketemu kembali. Dan yang ketiga, harta yang tidak ada pemiliknya secara pasti, seperti harta pemerintah. Syarat yang kedua, harta berkembang atau produktif atau potensi berkembang. Maksud kata berkembang atau produktif di sini adalah bahwa harta tersebut secara wataknya bisa dikembangkan dan diproduktifkan melalui perdagangan, penanaman, dan pembiakan. Atau dikatakan harta itu berkembang atau produktif jika harta tersebut menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Para ulama membagi harta yang berkembang itu dalam 2 bagian. Yang satu, berkembang secara hakiki, seperti bertambahnya harta melalui perdagangan atau bertambah karena melahirkan, sebagaimana hewan ternak. Dan yang kedua, berkembang secara perkiraan atau yang disebut dengan potensi berkembang. Sebagaimana ada kemungkinan harta itu bertambah jika disimpan di proyek-proyek bisnis, seperti seseorang yang memiliki uang tunai dan ia investasikan atau disimpan. Harta yang dianggap tidak bisa dikembangkan sehingga tidak termasuk zakat adalah semua harta yang digunakan untuk kebutuhan hidup manusia sehari-hari, seperti rumah tempat tinggal, kendaraan yang digunakan untuk keperluan sehari-hari, binatang ternak yang digunakan untuk membantu meringankan pekerjaan,
dan lain sebagainya. Yang termasuk kategori harta yang tidak berkembang atau tidak potensi berkembang adalah perhiasan yang dipakai perempuan selama perhiasan tersebut wajar. Jika melebihi kewajaran, maka kelebihan dari kewajaran tersebut tetap termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa setiap harta yang bisa berkembang termasuk objek zakat. Harta berkembang ini tidak terbatas pada jenis-jenis usaha tertentu, namun semua jenis usaha yang menjadikan harta tersebut berkembang. Syarat yang ketiga, harta mencapai nisab. Nisab adalah batas minimal mulainya suatu harta wajib untuk dizakati. Artinya, harta yang kurang dari batas minimal tersebut tidak wajib dizakati. Tarif zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senisab, bukan nilai harta yang di atas nisab saja. Harta yang dibebaskan dari zakat yaitu unta yang kurang dari 5 ekor, kambing yang kurang dari 40 ekor, sapi yang kurang dari 30 ekor, perak yang kurang dari 200 dirham atau 595 gram, emas yang kurang dari 20 miskol atau 85 gram, tanaman, buah-buahan, dan hasil pertanian yang kurang dari 5 wasok atau 653 kg, serta harta yang habis untuk kebutuhan dasar. Yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Sebagian ahli fikih, semisal mazhab Hanafi, menambahkan syarat di samping mencapai nisab, yaitu harta tersebut melebihi kebutuhan pokok muzaki dan orang-orang dalam tanggungannya. Sebab, harta yang melebihi kebutuhan dasar atau kebutuhan primer, artinya bisa disebut sebagai kekayaan yang sebenarnya. Mazhab Hanafi menafsirkan kebutuhan dasar secara rinci dan ilmiah, yaitu sesuatu yang mencegah kehancuran manusia secara pasti seperti nafkah, rumah tinggal, alat-alat perang, serta pakaian yang digunakan untuk menahan panas dan dingin, atau yang mencegah kehancuran manusia menurut perkiraan seperti utang, sebab orang yang berhutang harus melunasi hutangnya dari harta di tangannya yang telah sampai pada nisabnya. Juga seperti sarana-sarana kerja dan alat-alat rumah tangga, kendaraan, atau buku-buku ilmu pengetahuan, karena kebodohan bisa diibaratkan dengan kematian. Maka jika seseorang memiliki utang yang ia gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka utang itu seperti tidak ada sehingga tidak wajib zakat. Yang kelima, harta tersebut bebas dari beban hutang. Menurut pendapat yang kuat, harta yang wajib dizakati adalah harta yang bersih dari hutang. Jika pemilik harta itu adalah orang yang teliti hutang sehingga menghabiskan nisab zakat atau mengurangi harta sehingga tidak mencapai nisab, maka ia tidak wajib membayar zakat. Jika seseorang mempunyai harta melebihi nisab dan mempunyai hutang yang hutang tersebut jika dibayarkan maka hartanya tetap mencapai nisab, maka orang tersebut wajib membayar zakatnya. Sebagaimana ulama menegaskan bahwa syarat hutang yang menggugurkan zakat adalah hutang yang harus dibayar dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Sedang hutang jangka panjang tidak dikurangkan dari zakat. Walaupun sebagian ulama seperti ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hutang yang jangka panjang juga mengurangi harta kena zakat. Sedang sebagian yang lain berpendapat bahwa hutang jangka panjang yang mengurangi nisab adalah hutang yang dalam tuntutan pemberi hutang untuk dibayar segera ketika ada uang. Sedang yang tidak dituntut maka tidak mengurangkan harta kena zakat. Syarat yang terakhir yaitu kepemilikan harta sudah berjalan 1 haul atau 1 tahun.
Persyaratan atas harta yang wajib dizakati berikutnya adalah bahwa kepemilikan seseorang atas harta itu telah berlalu 1 tahun Komariah atau tahun Hijriyah. Syarat ini hanya berlaku pada zakat modal, misalnya ternak, uang, dan harta benda dagang. Sedangkan pada zakat pendapatan seperti hasil pertanian, profesi, dan harta karun, persyaratan tidak diberlakukan karena zakat yang dikeluarkannya adalah pada saat pendapatan diterima. Dasar dari pensyaratan ini adalah sabda Rasulullah SAW, tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta sebelum ia mengalami ulang tahun. Hikmah dari persyaratan ini menurut Al-Zailai adalah bahwa suatu milik akan berkembang secara sempurna ketika genap 1 tahun dimiliki. Ketika harta disimpan lebih dari 1 tahun, berarti harta itu melebihi kebutuhan. Dan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagian dari kelebihan, bukan dari modal. Allah berfirman, artinya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari kebutuhan. Begitu juga harta itu pada umumnya baru nampak hasilnya apabila telah berjalan setahun. Selanjutnya, dalam memahami harta objek wajib zakat, berdasar Maqasid al-Syariah. Memahami harta yang menjadi objek zakat harus disandarkan dengan tujuan pensyariatan zakat itu sendiri. Kalau tidak, tentu banyak menimbulkan kesalahan, sebab masalah harta dan cara-cara memperoleh harta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Harta-harta yang wajib dizakati tidak boleh hanya dibatasi pada harta-harta yang ada dalam hadis Nabi, karena apa yang ada dalam hadis merupakan representasi pada zaman itu. Buktinya, Khalifah Umar bin Khattab menetapkan zakat atas kuda ketika menemui kasus banyak peternakan kuda di daerah Syam. Hal yang tidak ditemui di Jazirah Arab. Umar bin Khattab berpandangan bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan zakat atas kuda karena tidak menemui kasus peternakan kuda yang berfokus pada pengembangbiakan kuda sebagaimana banyak ditemui di negeri Syam. Selanjutnya, bahaya penerapan tekstualis dalam harta wajib zakat. Syekh Muhammad Al-Ghazali menekankan bahayanya pemahaman tekstualis terhadap harta zakat. Beliau menegaskan bahwa penerapan tekstualis dalam zakat bukan hanya menyebabkan zakat tidak bisa mengemban risalahnya sebagai piranti jaminan sosial, dan sarana pengentasan kemiskinan di dunia Islam. Bahkan ia akan menyebabkan kemiskinan semakin merajalela di dunia Islam. Ketimpangan-ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin semakin jauh, sebab seorang petani yang tidak seberapa kaya harus mengeluarkan zakat antara 5% sampai 10%. Sedangkan pemegang saham perusahaan besar, seorang dokter, advokat, manajer perusahaan, dan lainnya yang berpenghasilan bisa 10 kali lipat dari penghasilan petani tidak dikenai zakat. Akibatnya, seorang petani tidak akan bertambah kekayaannya dan mengakibatkan banyak generasi muda yang tidak ingin menjadi petani. Tentu ini akan berbahaya dalam ekonomi secara makro karena bagaimanapun pertanian adalah penopang hidup manusia secara keseluruhan.
Sekian pembahasan dari saya mengenai syarat dan ketentuan harta wajib zakat. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan, dan apabila ada yang kurang dipahami atau ingin bertanya bisa didiskusikan di grup diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.